Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai teori sastra, yaitu mengenai intertekstual sastra. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai intertekstual sastra dan contoh penerapannya, tonton video ini sampai selesai. Intertekstual sastra adalah kajian intertekstual yang membandingkan antara teks satu dengan yang lainnya. Kajian intertekstual merupakan kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain-lain di antara teks-teks yang dikaji. Setiap teks sastra maupun non-sastra yang kini ada, pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk transformatif baik sebagai wujud kepatuhan maupun penyingkaran dari teks-teks tertentu lainnya yang pernah ada sebelumnya. Untuk contoh dari teori intertekstual, saya akan membandingkan dua buah karya sastra, yaitu novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan film yang berjudul sama yang disutradarai oleh Reni Nurcahyo Hestu Saputra. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono laris terjual pada tahun 2015. Novel ini menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang bernama Sarwono dengan seorang pemudi yang bernama Pinkan. Novel ini mempunyai banyak pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Sedangkan filmnya mengaitkan setiap tokoh mempunyai permasalahan cinta antara Sarwono dan Pinkan. Banyak perbedaan antara novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan film adaptasi novel Hujan Bulan Juni yang disutradarai oleh Reni Nurcahyo Hestu Saputra. Tapi terkadang ada adegan yang mirip dengan novelnya di balik banyaknya perbedaan tersebut. Berikut adalah trailer dari film Hujan Bulan Juni yang disutradarai oleh Reni Nurcahyo Hestu Saputra. Namanya Sarwono. Wono itu artinya hutan. Aku bilang kalau Sarwono itu artinya kesasar di hutan. Udah belum? Aku mau baca puisi kamu. Kalaupun udah, kamu jadi pembaca kedua. Terus pembaca pertama siapa? Ya aku. Putri Pinkan yang cantik, sudikah Ngana menjadi kita pasangan? Ngana tahu dari mana kalau Sarwono betul-betul sayang Pangana? Sarwono itu sering tulisin aku puisi. Kok ngana pe famdang? Apa? Dondo Kambe. Iyo, Manado sekali, Manado. Cie. Apa sih, Zan? Kok kamu malah ciain aku sih? 待ってたよ。今日はジャカルタで食べる最後の食事だから。次の食事は札幌で食べる？ Katsuo. Apa itu cinta? Aku gak pernah takut sama Benny. Tapi yang paling kutakuti, Katsuo. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis persamaan dan perbedaan dari novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni oleh Reni Nurcahyo Hestu Saputra. Yang pertama, persamaannya. Kita mulai dari tema. Tema novel dan film ini sama-sama memberikan peristiwa perjuangan cinta. Perjuangan Sarwono kepada Pinkan yang membuatnya jatuh, bangun, bertahan, dan berakhir dalam novel tersebut. Banyak pengorbanan yang dilewati oleh Sarwono dan Pinkan, yaitu pengorbanan tersebut membuktikan bahwa mereka saling mencintai satu sama lain walau mereka berbeda agama. Selanjutnya, alur.
Alur yang digunakan dalam kedua karya, novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni yang disutradarai oleh Reni Nur Cahyo Hestu Saputra adalah sama-sama menggunakan alur mundur. Persamaan terakhir yaitu latar. Latar yang digunakan dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni yang disutradarai oleh Reni Nur Cahyo Hestu Saputra memiliki persamaan. Latar yang memiliki persamaan diantaranya adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, selanjutnya perbedaan dari kedua karya sastra ini. Yang pertama, tema. Tema dalam kedua karya novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni yang disutradarai oleh Reni Nur Cahyo Hestu Saputra mempunyai perbedaan pada kejadian dalam cerita yang sudah disajikan. Pada novel tersebut, pendeskripsian tentang cerita legenda rakyat Minahasa yang berjudul Pinkan dan Matindas kurang ditonjolkan. Sedangkan dalam film tersebut, pendeskripsian tentang cerita legenda rakyat Minahasa yang berjudul Pinkan dan Matindas nampak jelas dan ditonjolkan. Dalam film, permasalahan dan hubungan cerita ditimbulkan cukup kompleks dan dramatis. Perbedaan selanjutnya pada alur. Alur dalam kedua karya ini mempunyai perbedaan peristiwa alur mundur. Pada novel tersebut, alur mundur menceritakan Sarwono yang berada di Yogyakarta dan ingin pulang ke Solo setelah membeli majalah yang terdapat puisinya di dalam majalah itu. Sedangkan di dalam film, alur mundurnya menceritakan kebahagiaan Pinkan menikmati sakura gugur bersama Kasuo. Alur mundur yang terdapat di dalam novel tersebut diawali dengan kisah Sarwono sepulang dari penelitiannya di Indonesia bagian timur. Alur mundur yang terdapat dalam film tersebut diawali dengan kisah Pinkan dengan Kasuo yang menikmati pemandangan sakura gugur di Kyoto, Jepang. Baiklah, itu tadi persamaan dan perbedaan dari novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan film yang berjudul sama yang disutradarai oleh Reni Nur Cahyo Hestu Saputra. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai teori intertekstual dan contoh penerapannya pada karya sastra. Apabila terdapat kesalahan dalam analisis, saya mohon maaf. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.